Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilda Amalia Rizka, NIM 0529426664 UPBJJ Surabaya. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh tutor mengenai tugas 1 mata kuliah logika. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam logika dan filsafat, term adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk mewakili suatu objek, konsep, atau gagasan dalam suatu pernyataan sesuai proposisi. Secara umum, term dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, term umum atau general term. Term ini yang merujuk pada sekelompok objek atau individu yang memiliki ciri atau sifat yang sama. Term ini tidak menuju pada suatu objek tertentu, melainkan pada keseluruhan anggota kelas atau golongan. Contohnya, manusia merujuk pada semua individu yang termasuk dalam kategori manusia, bukan pada satu orang saja. Lalu contoh yang kedua, hewan berkaki 2 mencakup semua hewan yang memiliki kaki 2. Lalu yang kedua, term khusus atau singular term. Term ini merujuk pada satu individu atau objek tertentu, biasanya digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, atau hal tertentu. Contohnya Soekarno, merujuk hanya pada satu individu, yaitu presiden pertama di Indonesia. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, Pantai Parangtritis, merujuk pada satu tempat pantai wisata di Jawa Tengah. Lalu yang ketiga, term konkret, yaitu term ini menyebut sesuatu yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera seperti benda, orang, atau tempat fisik. Contohnya kursi, benda fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Lalu contoh yang kedua yaitu laut, objek alam yang nyata dan bisa diamati. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu soal yang terakhir, pengertian sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya tidak sah atau menyesatkan. Sesat pikir sering muncul dalam debat, argumen, atau tulisan dan dapat membuat argumen tersebut terlihat kuat. Ada juga contoh bentuk sesat pikir dan penjelasannya, yaitu yang pertama, ad hominem atau menyerang pribadi, menyerang karakter atau pribadi lawan debat, bukan argumennya. Contoh, jangan dengarkan argumen tentang lingkungan dari dia, kan dia hanya lulusan SMP. Lalu yang kedua, strawman atau orang-orang jerami, memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, kita perlu memperketat regulasi industri untuk mengurangi polusi udara. Yang B lalu menjawab, oh jadi kamu ingin menghentikan semua industri dan membuat orang kehilangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, false dilemma, dikotomi palsu, menyajikan hanya 2 pilihan seolah-olah tidak ada alternatif lain. Contohnya, kamu hanya punya 2 pilihan, ikut kami atau menjadi musuh kami. Lalu yang keempat, slippery slope atau lereng licin, menganggap bahwa satu langkah kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian besar tanpa bukti kuat. Contohnya, kalau kita izinkan anak main game 1 jam, nanti dia akan kecanduan dan bisa berhenti sekolah. Lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, appeal to ignorance atau argumentum ad ignorantiam, menganggap suatu klaim benar karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Contohnya, tidak ada bukti bahwa alien tidak ada, jadi mereka pasti ada. Atau yang contoh yang kedua, tidak ada bukti bahwa naga itu tidak ada, jadi mereka menganggap pasti ada. Terus lalu cara menghindari logical fallacy, yaitu yang pertama, fokus pada logika dan bukti, bukan emosi atau opini pribadi. Lalu yang kedua, evaluasi semua argumen secara objektif dan hindari membuat asumsi yang tanpa dasar.
Lalu yang ketiga, mengenali jenis-jenis sesat pikir agar lebih kritis dalam berpikir dan berdebat. Lalu yang keempat, latih keterampilan berpikir kritis dan minta umpan balik dari orang lain. Demikian saya akhiri, saya sudah menjawab soal yang diberikan oleh tutor mengenai tugas 1 mata kuliah logika. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang tidak sesuai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.